masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah. Beradab, berilmu, berakhlakul karimah, mengamalkan Al-Quran As-Sunnah. Dari masjid kami bangkit untuk mewadahi para mu'alaf dan insan hijrah. Semoga terjaga dalam amanah, tetap istiqomah untuk syiar dakwah. Berjuang di jalan suci, tak ada kata berhenti. Rahmat Allah dan berkah ilahi untuk semua pengabdi. Di balik segala ujian ada hikmah dan kemuliaan. Marilah kawan, saudara seiman, kita jalin persaudaraan bersama Mu'alaf Center Yogyakarta. Iya, benar. Iya sih. Kalau Bapak sendiri gimana, Bu? Tidak ada tertarik kah dengan? Makanya kemarin tuh pengennya kita kenalkan dia hidup di Jogja itu ya. Tujuannya untuk itu ya. Kalau saya sendiri, kalau bisa, kalaupun saya harus balik ke Mesir, kalau bisa sekeluarga gitu. Pengennya ibu ya. Cuman kan kita nggak tahu. Betul, ya. Tapi ini nggak tahu juga awal dari apa, kita juga nggak tahu ke depannya. Semua kan hanya di batin. Iya. Mengungkapkan dengan orang yang punya. Rasanya ya piye ya Bu ya, nek ngomong langsung ya Bu ya. Saya itu 10 tahun nunggu bapak saya kemarin, belum lama, baru 2 bulan kurang baru syahadat kemarin. Katolik dari kecil saya. Hadir di sini juga untuk bisa ikut menjadi saksi ketika sampai pada sore hari ini mungkin ya saya nggak tahu hari ini kok ya ibu yang mengantarkan juga untuk masuk Islam. Oh ibu silakan Bu, di sampingnya sini Bu, di sebelahnya. Oh nggak punya ibu saya. Tisu ada nggak tisu? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala murid dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang rahimakumullah, pada hari ini, hari sore ini kita akan jadi saksi ikrar syahadatain dari Mas Yogan Theodosius Simarmata. Beliau berasal dari semula adalah beragama Katolik, dan hari ini kita akan jadi saksi. Sebelum ikrar kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu sebelum kita mulai. Ya, pertanyaan saya yang pertama, Mas, panggilannya siapa? Yogan. Mas Yogan sudah sudah mantap meluk Islam? Sudah mantap. Sudah. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang memaksa dengan masuk Islam? Tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Pakai boleh. Tidak ada yang memaksa. Jadi ini keinginan diri sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin apakah ada orang yang menjanjikan sesuatu kepada Mas Yogan, kalau masuk Islam mau dijanjikan ini, ada yang menjanjikan sesuatu? Tidak, ya, karena dalam berislam, agama Islam itu hukumannya harus dari diri sendiri, tidak boleh masuk karena dipaksa, tidak boleh masuk karena iming-iming seseorang janji, tadi nggak boleh. Bahkan kita saat berdakwah pun nggak boleh maksa orang untuk masuk Islam. Kemudian ini ibu bapak
orang tua ya. Orang tua ya. Nah, ini Bapak gimana, Dek, Ibu? Anaknya masuk Islam ini gimana? Apakah keberatan tidak? Tidak. Tidak ya. Yang terbaik. Ya, alhamdulillah. Setidaknya kalau orang tua itu tidak ada keberatan, maka ke depannya lagi Mas Jogan akan dapat dengan nyaman menjalankan nanti perintah Islam. Ya. Baik, kita sebelumnya apa yang melatar belakangi jenengan kok kemudian akhirnya memutuskan untuk Islam? Pribadi aja. Pribadi. Pernah belajar Islam? Sedikit. Untuk belajarnya sih enggak ya. Cuman sering memperhatikan. Memperhatikan. Terus kemudian selama ini tahu nggak Islam itu seperti apa gitu? Oh. Kok kemudian tertarik gitu? Kalau seperti apanya, ya, kalau sayanya sih bagus. Oh ya. Kalau penjelasan detailnya susah. Baik, kita mulai aja ya. Kemudian jenengan nanti baca ini dari surat pernyataan ini sampai di sini aja, nanti baru saya pimpin di sini. Dari surat pernyataan ya. Dibaca nomornya Ya. nggak usah. Enggak usah. Ini Langsung sesungguhnya ini, sesungguhnya agama. ya. Silakan. Dari surat pernyataan. Enggak usah. Ini aja. Oh. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yogan Theodisius Simarmata, tempat tanggal lahir Aib Nabara 11 Januari 1998, alamatnya pekerjaan pelajar atau mahasiswa, agama terdahulu itu di Katolik, dengan penuh kesabaran dan kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai hari ini Sabtu tanggal 6 Ramadan 1445 Hijriah 16 Maret 2024 Miladiah, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, pelan-pelan ya saya bilang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian pernyataan saya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Ya, monggo ditandatangani dulu. Ini ya, kena materai. Materai. Tanda tangan, nama terang. Nama terangnya ya. Namanya di sini. Ya. Nama rumah. Nama ya. Jogan singkat aja. Ini Sama di sini. ya, sama. Monggo Bapak sebagai saksi dari kerabat. Ini. Nama apa? Nih. Nah, ya. Di sini Ikut nama. namanya ya, namanya di sampingnya. Tanda tangan namanya di sampingnya. Oh, sini tanda tangan. Namanya di sampingnya. Nomor satu lagi Pak. Nah. Monggo dari MCY. Datang.
Nggih. Oke, ucapan sebelumnya untuk masuk Islam hanya cukup mengucapkan tadi yang saya pimpin itu sepanjang ini itu merubah semuanya. Yang dulu Mas Yogan itu Katolik, sekarang menjadi seorang Muslim. Jadi hanya itu. Kemudian karena kedua orang tua masih ada, jadi meskipun beda agama, Mas Yogan tidak boleh kemudian bukan beda lagi, tidak berbeda, tetap sama, tetap jadi seorang anak. Kemudian kepatuhannya juga sama, meskipun beda agama tidak boleh Mas Yogan itu tetap menentang orang tua, berkata keras kepada orang tua. Bahkan dalam Islam itu tidak boleh kita punya berkata yang nadanya tinggi kepada orang tua, itu tidak boleh. Itu diajarkan oleh Islam seperti itu. Jadi berbakti tetap harus sama, tidak merubah apapun. Berbakti, semua perintah orang tua itu tetap harus dilaksanakan karena masih punya orang tua. Perintah orang tua harus tetap dilaksanakan sepanjang perintah itu tidak melanggar agama Islam. Jadi monggo silahkan nanti jenengan tetap berbakti kepada orang tua. Tidak boleh punya saudara bukan? Ada. Adik masih Katolik juga? Masih. Ya, termasuk kepada adik tidak boleh membedakan rasa sayangnya. Tetap sama, kita sebagai manusia itu sama, tidak akan pernah berbeda kapanpun. Seorang ayah dan ibu itu tidak akan pernah berbeda meskipun dia berbeda agama. Seorang kakak terhadap adik itu tidak pernah berbeda ketika dia berbeda agama. Hanya kemudian nanti ibadah kita lah yang berbeda dengan orang tua dan dengan adik. Kasih sayang tetap harus sama, tidak boleh. Dalam Islam kalau orang tua marah tidak ridho kepada kita, itu menjadi dosa besar bagi kita. Nah, karena itu namanya durhaka. Ketika kita membuat orang tua kecewa, itu durhaka. Jadi jangan kecewakan orang tua, tetap dengan sebaik-baiknya. Monggo sekarang jenengan minta doa restu pada kedua orang tua, dipersilahkan. Mumpung tidak semua orang yang masuk Islam itu bisa klop dengan orang tua, dan jenengan itu sangat yang berbahagia, orang yang sangat dibahagiakan karena orang tua merelakan jenengan berbeda agama dengan orang tua. Silahkan jenengan minta doa restu dulu kepada orang tua sebelum nanti yang lain. Sungguh terima kasih kepada orang tua itu, pada Bapak dulu. Terima kasih. Ya. Didukung. Ya. Minta doa restu orang tua. Ya, mintalah doa orang tua. Minta izin kepada orang tua sampai dengan sebaik-baiknya. Kepada ibu juga. Nah, balik ya. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita doakan Mas Yogan ini agar beliau bisa istiqomah di dalam memeluk agama Islam, bisa menjadi anak yang lebih berbakti lagi kepada orang tua dan lebih menyayangi adiknya, agar beliau nanti menjadi orang yang soleh, kemudian mendapatkan istri juga yang solehah, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Mari kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah
dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini ada sedikit kenang-kenangan bingkisan dari Mu'alaf Center. Nanti bisa untuk Mas Jogan belajar, ada Al-Quran, kemudian ada buku tuntunan sholat juga, monggo silahkan nanti dipelajari. Belajar pelan-pelan, tidak usah yang susah-susah. Yang pertama sekali nanti jadikan belajarlah sholat, karena yang membedakan umat Islam yang dengan yang bukan Islam adalah sholatnya. Kalau ada yang mengaku Islam kok dia sholatnya tidak baik, tidak 5 kali sehari, itu berarti dia bukan Islam yang baik, tidak bisa dijadikan menjadi contoh. Ya, karena apa? Saya mengatakan jangan mencontoh dari orang-orang yang beragama Islam, karena mungkin dia tidak ada satu orang pun yang sempurna. Bisa jadi yang Anda contoh itu punya kesalahan. Maka carilah nanti di pengajian nanti carilah di kitab-kitabnya yang sudah disediakan, cari seperti apa sih tuntunan Islam, seperti apa. Nah, nanti pelajari perlahan-lahan. Ya, tapi yang saya ingatkan tadi, belajarlah untuk sholat. Sholat itu ada bacaannya, ada doanya. Nanti karena jenengan belum bisa doa dalam sholat, silahkan nanti sholatnya ikut di masjid terdekat, ikut bareng-bareng. Nah, karena apa? Kalau meskipun jenengan tidak bisa doanya, tidak bisa bacaannya, ketika sholat bareng-bareng nanti apa? Pahalanya itu dihitung sama dengan yang sholat bareng-bareng itu. Jadi jangan khawatir, meskipun dengan Mas Yogan tidak bisa doa ketika sholat bersama-sama jamaah, nanti semua doanya itu ikut yang lain. Nah, semua doanya sama, nilainya sama nanti. Nah, seperti itu, jangan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri dengan belum bisa bacaannya kan, sholat harus bisa membacanya, harus bisa doanya. Nanti ikut sholat di masjid terdekat, kemudian sambil belajar sedikit-sedikit bacaannya. Monggo nanti akan ada bimbingan nanti sampai Mas Yogan itu setidaknya bisa sholat. Syukur-syukur nanti setiap hari Sabtu itu di Mu'alaf Center ada pengajian, ada pembinaan untuk mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, itu namanya mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya. Ya, jadi kan itu termasuk orang yang oleh Allah dilembutkan hatinya sehingga mau menerima ajaran dari Allah. Sedangkan kalau kafir itu orang yang masih tertutup hatinya. Jadi kafir itu bukan negatif. Kafir itu artinya orang yang tertutup hatinya, belum terbuka untuk mengikuti Islam, itu namanya kafir. Ya, kalau orang yang sudah ikut Islam namanya mu'alaf. Ya, monggo nanti akan ada binaan untuk mu'alaf. Ya, saya kira itu baik jamaah, demikian acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Mas Yogan bisa menjadi Islam yang kafah, Islam yang seutuhnya, yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada jamaah yang hadir bisa memberi salam kepada Mas Yogan. Monggo Mas Yogan berdiri di situ, kemudian menerima salam dari saudara kita. Sekarang semua adalah saudara dalam agama Islam. Selamat datang di Islam ya. Selamat datang di Islam ya. Istiqomah.
Aduh. Siap, makasih Pak. Oke, itu kemana? Bapak masih sakit itu sama ibunya. Di sini. Terus diginin aku. Sangat. Oh. Yang satunya datang. Makasih. Ya. Iya. Amin, Masya Allah. Ini alhamdulillah. Gimana perasaannya Mas Yogan? Melega. Lega ya. Ini sudah seremoninya. Ini acaranya pensyahadatan sore ini. Kalau kemarin kan baru bertemu dengan tim kami saja ya. Tapi hari ini ketemu dan sekaligus legalitas syahadatnya. Perasaannya gimana sekarang? Apa yang dirasakan tadi mungkin berbeda karena di tempat yang berbeda juga. Aku pasti ya, grogi pasti ya. Tapi udah los. Pulang aja udah. Pulang aja ya. Iya. Apalagi didampingi orang tua. Iya sih. Apa memang rencananya sudah dengan Enggak. Oh enggak? Kiranya cuma ibu aja yang datang. Kalau Ternyata? misalnya nggak datang sama adik. Tapi bapak datang juga. Gimana kok Bapak bisa akhirnya ikut? Nggak tahu. Aku tadi nelpon itu ngomongnya. Dia takut mungkin itu. Terus terang sama bapaknya mungkin takut. Tapi kalau sama saya dan kebetulan tadi yang penting ada yang nganter karena saya nggak bisa sendiri. Terus ibu sebagai ya orang tua ya, apalagi ini posisinya sebagai ibu gitu. Bagaimana perasaan melihat Mas Yogan hari ini syahadat masuk Islam dan ibu mau mengantarkan? Kenapa? Saya ingin memberi jalan terang untuk kedepannya. Jadi sesuatu kalau yang kita pun ikhlas mungkin menjadi jalan yang terbaik untuk anak kami. Ibu ikhlas, ibu ridho. Ikhlas. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Senang nggak ibu sendiri di saat ini gitu loh melihat dari apa keputusan yang diambil sama Mas Yogan? Senang. Harapan ibu apa ke depannya nanti? Mungkin untuk keluarga juga. Untuk harapan ke depan sih semoga dia tidak terbawa arus. Dia memilih dengan keinginan sendiri, bisa melaksanakan semua tugas-tugasnya. Yang jelas tidak jauh dari keluarga. Iya. Semoga menjadi panutan untuk keluarga ke depannya. Ya. Harapan ibu untuk Mas Yogan. Insya Allah nggak berubah ya Mas ya. Mungkin agama berbeda, tapi kan tidak merubah diri Mas Yogan sendiri ke orang tua. Tetap berbakti, tetap sayang. Kalau bisa malah cintanya ditambah, sayangnya ditambah. Gitu. Tunjukkan bahwa setelah masuk Islam, Mas Yogan menjadi Mas Yogan versi terbaik, gitu ya. Amin. Selamat untuk Mas Yogan. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol banyak sama ibu juga, gitu. Saya terharu juga tadi dengar ceritanya. Apa manggilnya Mama? Mama. Mendengar ceritanya Mama, Masya Allah. Ya ternyata banyak. Tadi ngomongnya apa? Nano. Nano ya Bu ya. Perjalanan selama ini ya dari yang aslinya Jogja ke Bandung, dari Bandung ke Sumatera Utara, anak-anak dilahirkan di sana gitu. Dan akhirnya balik ke sini dan mengantarkan Mas Yogan bersyahadat di Masjid Keraton Yogyakarta, salah satu masjid tertua
yang bersejarah juga. Dan Masya Allah, Masa kecil juga. masa kecil ibu nih sering kesini ikut skaten, gunungan ya. Nah ini mama kayak mengingat kembali memorinya yang lama keluar ini. Mengingat dulu mungkin main-main di depan pelataran gitu ya. Nah ini jadi mudah-mudahan ya Mas Yogan, orang tuanya didoakan terus, mama didoakan terus. Tadi sempat juga mama mengutarakan keinginannya kalau mau masuk Islam kalau bisa sekeluarga. Insya Allah, amin, saya doakan, amin. Mudah-mudahan ya bisa jadi keluarga yang utuh secara keimanan. Mudah-mudahan kami doakan untuk ibu, untuk bapak, untuk adik-adik dari Mas Yogan juga. Gitu. Ada lagi ibu yang mau disampaikan untuk Mas Yogan khususnya? Pokoknya harus taat, jangan jauh dari keluarga, menjadi panutan untuk, karena dia anak pertama, tetap menjadi pundaknya adik-adik. Kalau kita ini kan sudah umur sekian, kita nggak tahu siapa yang apa, ya mungkin dialah nanti yang akan membimbing adik-adik. Itu aja. Mas Yogan ya, pesan dari ibu, kita nggak pernah tahu usia sampai kapan. Ya bisa jadi ibu atau malah Mas Yogan duluan, kan kita nggak pernah tahu ya, namanya ajal ya. Ajal kan nggak nunggu tua, nggak nunggu sakit. Kadang orang masih muda, bayi aja bisa gitu ya mati tiba-tiba. Artinya ya balik lagi, lakukan yang terbaik selama Allah masih kasih kita kesempatan untuk berbuat baik, itu aja. Gitu ya Bu ya. Selamat insya Allah ketemu lagi, saya tunggu main-main. Kalau mau ngobrol-ngobrol Bapak diajak boleh ke kantor kita Mas, nanti bimbingannya di sana aja. Karena banyak teman-teman yang mungkin usia Mas Yogan jadi lebih nyambung. Kalau di sana bisa sambil ngopi-ngopi gitu, lebih santai buat tempatnya. Bebas, nanti janjian saja. Biasanya kami ada kegiatan banyak tuh di hari Sabtu dan Minggu gitu, jadi monggo kalau waktunya slow, ibu mau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sana silahkan. Nggak cuma saya, ada partner saya yang lainnya juga, ada Mbak Novi, ada Mbak Rina, ada Mbak Weni, ada Mbak Nita gitu. Kalau mau ngobrol-ngobrol bisa gitu ya Mas Yogan. Nanti diboncengin ibunya nggak apa-apa, atau ibu boncengan sama bapak? Bonceng sama bapak. Boleh. Mudah-mudahan ya Bu ya, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol santai aja Bu, tenang aja, kita nggak menyeramkan. Gitu Mas Yogan, nanti bisa janjian ya via WA, WhatsApp. ya WhatsApp ya sama Mas Amro ya. Nanti WhatsApp aja Mas, saya mau bimbingan, nanti ke kantor yang sana, tempatnya lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Ji. Ya mungkin itu dari kami tim Mualaf Center Yogyakarta. Hari ini jadi hari yang spesial, bukan hanya untuk Mas Yogan tapi juga untuk keluarga, terutama orang tua yang dengan ikhlas, dengan ketulusan hati mau mengantarkan, memberi restunya. Saya sempat ikut terharu juga tadi sama ibu. Insya Allah saya masih banyak pengen ngobrol gitu sama ibu. Insya Allah nanti di lain kesempatan saya tunggu rawuhnya ibu di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk Mas Yogan. Apapun planningnya ke depan, Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Baik itu secara keimanan maupun apapun itu, Allah mudahkan langkahnya gitu. Dan untuk teman-teman semuanya yang masih menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan tetap semangat. Baru awal-awal Ramadan nih, tetap dikejar, jangan kendor sampai nanti hari terakhir gitu. Untuk yang ingin berpartisipasi, ingin ikut dalam kegiatan-kegiatan di Mualaf Center Yogyakarta, bisa menghubungi admin, DM IG, atau di Facebook juga bisa. Yang ingin berpartisipasi dalam bentuk donasi bisa menyalurkan bantuannya ke rekening resmi dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta yang sudah terlampir di video ini gitu. Sekecil apapun bentuknya, insya Allah itu menjadi pahala di sisi Allah kelak, mudah-mudahan. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata,
Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ya, Masya Allah. Pas-pas kali juga sesudah Mungkin nanti akan ada kejutan lain ya. kita nggak tahu. Saya tunggu ya Bu ya kejutannya. Kalau bisa kejutannya ketemu saya lagi. Amin ya Bu ya. Doakan menjelang buka puasa nih, doa-doa nih sedang banyak diijabah gitu ya. Banyak doa yang bagus-bagus Mas, apalagi Mas Yogan baru saja masuk Islam. Nggak ada batas antara doa kita langsung ke Allah gitu. Makanya doakan mama, doakan papa, mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang utuh dalam iman Islam. Amin.